Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di EduScience Indonesia, channel pembelajaran sains masa kini. Pada video kali ini akan dibahas mengenai sel tumbuhan. Nah, ada yang tahu sel tumbuhan itu apa? Jadi, sel tumbuhan merupakan kelompok sel eukariotik yang mempunyai struktur yang khas dibandingkan dengan sel eukariotik lainnya. Karena adanya perbedaan yang paling dasar, yaitu bentuk sel tumbuhan yang kaku. Yang bentuk itu didapatkan dari dinding sel yang berada di paling luar sel tumbuhan tersebut. Ya, karena adanya proses penebalan dinding yang disebabkan oleh adanya senyawa selulosa, pektin, hemiselulosa, dan lignin. Sehingga nanti struktur dari membran sel pada sel tumbuhan mengalami penebalan atau penguatan. Nah, kemudian ciri-ciri dari sel tumbuhan sendiri, yaitu yang pertama nanti adalah dia memiliki dinding sel dibandingkan dengan sel yang lainnya, bahwa ciri utama yang menandakan bahwa sel tersebut merupakan sel tumbuhan adalah dilihat dari dinding selnya. Kemudian memiliki plastida, itu berupa ada kloroplas, kromoplas, dan leukoplast. Kemudian kalau dilihat dari vakuolasnya adalah yang paling besar. Kemudian untuk ukuran nukleusnya nanti lebih kecil dibandingkan vakuola. Kemudian bentuk selnya tetap karena nanti di sini adanya proses penebalan pada membran sel atau dinding sel. Kemudian penyimpanan energinya nanti dalam bentuk butiran padi. Ya. Kemudian fungsi dari sel tumbuhan sendiri nanti adalah untuk mengatur semua aktivitas tumbuhan, kemudian berperan langsung dalam proses tumbuh kembang dari tumbuhan tersebut. Kemudian menyimpan dan membawa sifat genetik dari tumbuhan, dan yang terakhir nanti adalah menyusun dan menjaga bentuk tubuh tumbuhan itu sendiri. Ya. Nah, untuk jelasnya, disinilah beberapa organel yang ada di dalam suatu tumbuhan. Yang pertama adalah nukleus yang terdiri dari selaput membran, nukleolus, dan kromatin. Kemudian ada RE kasar, ada RE halus, kemudian ribosom. Ya. Selanjutnya ada vakuola yang ukuran besar, kemudian ada sitoskeleton yang terdiri dari mikrofilamen, filamen intermediat, dan mikrotubul. Kemudian ada plasmodesmata, dinding sel tetangga, membran sel, dinding sel, periksisom, mitokondria, kloroplas, aparatus Golgi. Ya, jadi inilah beberapa organel yang ada pada sel tumbuhan itu sendiri. Ya. Oke, yuk kita kenalan dengan organel yang ada pada sel tumbuhan. Yang pertama yaitu dinding sel. Ya. Dinding sel merupakan bagian yang terluar dari sel tumbuhan. Jadi dinding sel nanti dia sifatnya selnya tipis dan berlapis-lapis. Kemudian diseliputi oleh membran sel atau membran plasma. Kemudian dibedakan menjadi dua, yaitu dinding sel primer dan dinding sel sekunder. Sel primer nanti adalah bagian dinding sel yang paling luar, dan kalau dinding sel sekunder adalah yang paling dalam. Kemudian di antara dinding sel tersebut nanti terdapat lamela tengah yang berfungsi sebagai perekat antar dinding sel. Kemudian juga nanti ciri utama pada dinding sel nanti adanya plasmodesmata yang berfungsi menghubungkan antara protoplasma satu dengan yang lainnya. Jadi setelah nanti plasmodesmata nanti merupakan jalan keluar masuknya air maupun hasil metabolisme atau istilah hasil dari fotosintesis dari sel tersebut. Ya. Kemudian untuk fungsinya sendiri, ya, dinding sel nanti yang pertama nanti mencegah sel menggembung melewati batas maksimum. Kemudian melewati berbagai jenis zat untuk kebutuhan sel, ya. Jadi dinding sel nanti dia berfungsi sebagai barrier utama melindungi bagian atau organel yang ada di dalamnya. Ya. Kemudian yang kedua nanti yaitu adanya membran plasma. Ya. Jadi membran plasma nanti dia terletak di antara dinding sel dan isi sel sitoplasma. Kemudian tersusun atas senyawa kimia atau lipoprotein, ya, yaitu berupa gabungan senyawa lemak dengan protein. Kemudian bersifat selektif permeabel, ya, yang artinya
membran sel nanti hanya dapat dimasuki zat atau molekul tertentu saja. Jadi kalau dilihat dari strukturnya bahwa membran sel nanti dia terdiri dari lipid bilayer atau lemak dengan 2 lapis, yaitu nanti ada bagian yang hidrofobik dan ada yang bagian hidrofilik. Selain juga nanti ada namanya protein intrinsik, kemudian ada namanya protein ekstrinsik, kemudian ada glikolipid ya. Jadi protein tersebut nanti adalah merupakan jalur keluar masuknya dari zat melalui yang dari luar maupun yang dalam atau sebaliknya ya. Kemudian kalau dilihat dari fungsinya nanti bahwa membran sel nanti merupakan batas antar sel ya, kemudian melindungi isi sel agar tidak keluar, kemudian mengatur keluar masuknya berbagai macam zat, dan yang terakhir nanti ada sebagai reseptor dari luar seperti halnya hormon, bahan kimia, rangsangan mekanik, dan rangsangan listrik ya. Selanjutnya organelnya yaitu nukleus ya. Ini merupakan organel yang paling penting di dalam sel tumbuhan ya. Jadi nukleus sendiri nanti ya merupakan memiliki ukuran organel lebih besar dibandingkan dengan organel sel yang lainnya ya. Ini kecuali dengan vakuola. Jadi vakuola pada sel tumbuhan nanti adalah yang paling besar. Kemudian bentuknya bulat oval. Dalam hal ini nukleus sendiri nanti dia memiliki fungsi diantaranya untuk mengatur semua kegiatan sel, kemudian tempat penyimpanan protein, tempat penyimpanan informasi genetik, dan berperan dalam pembelahan sel ya. Karena nukleus sendiri nanti dia adalah sebagai pusat koordinasi dari sel tersebut ya. Kemudian berdasarkan bagiannya nanti bahwa dalam nukleus nanti dibagi menjadi 4 bagian, yaitu membran inti atau karioteka ya. Ini yang berfungsi nanti membungkus sekaligus pelindung inti. Kemudian ada namanya neoplasma, yaitu matriks di dalam nukleus ya. Dalam hal ini nanti dia mengandung berbagai macam enzim, protein, kromosom, dan nukleolus. Kemudian ada kromatin yang nanti akan membawa DNA yang nanti dapat mewariskan sifat kepada turunannya. Kemudian ada nukleolus, yang ini nanti banyak mengandung kromosom yaitu benang-benang halus DNA. Selanjutnya yaitu sitoplasma ya. Jadi sitoplasma nanti merupakan cairan ya bersifat koloid yang dapat berubah dari fase sol ke fase gel. Jadi dari fase cair ke fase gel. Kemudian terdiri dari medium semi cair yang disebut sitosol, kemudian meliputi semua substansi yang ada di dalam sel ya, namun di luar dari nukleus. Jadi sitoplasma nanti merupakan tempat beberapa organel tersebut berada. Jadi fungsinya sendiri nanti sebagai tempat berlangsungnya metabolisme sel tersebut ya. Kemudian yang tidak kalah penting dari organel pada sel tumbuhan yaitu plastida, karena plastida ini nantilah yang hanya ditemukan pada sel tumbuhan. Jadi plastida sendiri nanti merupakan organel yang menyimpan sebagai penyimpan materi yang diselubing oleh membran ganda yang fungsi utama nanti sebagai pewarna sel. Jadi plastida sendiri nanti dia nanti akan memiliki DNA, kemudian ribosom, dan sejumlah enzim dan beberapa jenis protein sendiri ya. Pada umumnya nanti bahwa plastida nanti dia nanti akan memiliki nama zat warna atau pigmen, namun ada juga yang tidak memiliki zat warna yang disebut dengan leukoplast. Jadi kalau yang memiliki pigmen nanti hanya kloroplast atau chromoplast, dan yang tidak berwarna nanti dinamakan sebagai leukoplast ya. Jadi kalau berdasarkan dengan kandungannya bahwa leukoplast nanti terbagi menjadi 3, yaitu amiloplast ya. Jadi amiloplast nanti dia nanti sebuah plastida yang banyak mengandung amilum. Kemudian proteonoplast, nah nanti plastida yang banyak mengandung protein, dan eoleoplast yaitu plastida yang banyak mengandung lemak ya. Jadi itu berdasarkan kandungannya. Kemudian kalau berdasarkan dengan pigmennya bahwa
plasida nanti dibagi dua, yaitu kloroplas dan kromoplas. Ya, jadi kloroplas nanti ada plasida yang sebagian isinya nanti merupakan klorofil. Kalau kromoplas nanti adalah plasida yang mengandung pigmen dominan selain klorofil, misalnya pigmen merah, kemudian jingga, kuning yang banyak didapat pada bunga, buah, dan biji. Ya, jadi yang memberi warna pada daun, kemudian buah, biji adalah berupa kromoplas, yaitu plasida berupa kromoplas. Ya, jadi fungsi utama dari plasida sendiri nanti yang pertama pasti jelas, yaitu fotosintesis karena banyak mengandung namanya klorofil, kemudian mensintesis asam lemak dan terpen. Oke, yang selanjutnya nanti adalah vakuola, yaitu bagian sel tumbuhan yang paling besar dibandingkan dengan organel yang lainnya. Bahwa vakuola sendiri nanti ya merupakan organel sitoplasmik yang dibatasi oleh selaput tipis yang disebut dengan tonoplas. Ya, pada umumnya nanti berupa rongga atau gabungan. Ya, jadi vakuola sendiri nanti akan terdapat beberapa macam senyawa kimia sebenarnya garam mineral, karbohidrat, asam amin, dan antosianin. Ya, jadi semakin tua dari suatu tumbuhan maka vakuola nanti semakin besar. Jadi karena vakuola sendiri nanti berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Jadi nanti di dalam vakuola nanti banyak mengandung karbohidrat, protein maupun lemak. Ya. Kemudian selanjutnya nanti adalah aparatus Golgi. Ya. Jadi pada sel tumbuhan nanti bahwa badan Golgi atau struktur nanti disebut dengan diktiosom. Ya, jadi kalau dilihat dari jumlah nanti ya ini dapat mencapai ratusan pada setiap sel dengan bentuk seperti kantung pipi yang dibatasi oleh membran. Ya, jadi fungsi dari aparatus Golgi nanti ya dia nanti sebagai proses sekresi, kemudian membentuk dinding sel, menghasilkan lisosom dan membentuk Jadi untuk fungsinya nanti hampir mirip dengan yang ada pada sel hewan. Selanjutnya yaitu ribosom. Jadi ribosom adalah bagian organel sel tumbuhan yang juga paling penting karena pada ribosom nanti ya dia nanti sebagai tempat yang namanya sintesis protein. Ya. Jadi nanti kalau dilihat dari letaknya nanti bahwa ribosom nanti dia terletak di dalam retikulum endoplasma, kemudian sitoplasma maupun nukleolus. Ya. Jadi jumlahnya sendiri nanti tergantung pada keaktifan sel. Jadi semakin aktif suatu sel maka jumlahnya akan semakin banyak. Kalau dilihat dari jenisnya bahwa ribosom nanti dia terdiri dari subunit besar dan subunit kecil. Jadi fungsi utama nanti bahwa ribosom nanti dia sebagai tempat sintesis dari protein. Ya, jadi kalau berdasar jenisnya nanti bahwa ribosom nanti dibagi dua, yaitu ada ribosom bebas dan ada ribosom terikat. Jadi kalau ribosom bebas nanti berada di sitosol, jadi nanti akan menghasilkan protein yang dihasilkan akan digunakan untuk sel itu sendiri. Jadi untuk metabolisme yang ada pada sel pembuat tersebut. Kemudian kalau ribosom terikat nanti dia nanti akan melekat pada ribosom sel kasar. Ya, ini protein yang dihasilkan nanti digunakan untuk struktura atau enzim. Jadi setelah nanti kalau terikat nanti bahwa protein yang dihasilkan nanti adalah untuk kegiatan dari seluruh organel dari sel tubuh tersebut. Tapi kalau ribosom bebas nanti hanya digunakan untuk bagian sel tersebut. Ya, itulah beberapa jenis dari ribosom. Kemudian yang selanjutnya itu adalah retikulum endoplasma atau disingkat dengan RE. Ya, jadi RE sendiri nanti terletak di dalam sitoplasma ya, yang terdiri dari dua, yaitu ada retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Jadi kalau yang kasar nanti terdapat ribosom yang berperan dalam pembentukan membran dan protein. Kemudian kalau retikulum endoplasma halus nanti tidak terdapat ribosom dan berperan dalam pembentukan lemak,
menetralisir racun, dan penyimpanan kalsium. Ya, jadi secara keseluruhan nanti bahwa RI sendiri nanti ya dia nanti sebagai tempat pelekatan ribosom, kemudian perkayasnya protein hasil sintesis ribosom. Jadi ada beberapa bagian dari RE nanti ya, dia nanti sebagai tempat sintesis dari protein yang dibantu oleh namanya ribosom. Ya, selanjutnya nanti adalah beberapa mitokondria, bahwa mitokondria nanti merupakan bagian organel yang berbentuk lonjong ya, yang dibungkus oleh selapis membran yang terdiri dari membran luar dan membran dalam. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar bahwa membran dalam atau distal nanti dia memiliki banyak lekukan yang berfungsi untuk memperluas permukaan saat berlangsungnya respirasi ya. Jadi fungsi utama dari mitokondria nanti adalah sebagai penghasil energi ya, karena terlibat dalam proses respirasi yang bersifat aerob. Jadi istilahnya nanti mitokondria nanti dia nanti berfungsi sebagai respirasi internal ya, sehingga nanti dia nanti akan menghasilkan suatu energi yang berguna untuk proses metabolisme dari sel tumbuhan tersebut ya. Kemudian yang selanjutnya itu sitoskeleton. Sitoskeleton sendiri nanti adalah sebagai penyokong dan mempertahankan bentuk sel sendiri ya. Jadi setelah nanti sitoskeleton nanti adalah yang membentuk sel dari sel tumbuhan, karena sitoskeleton pada sel tumbuhan nanti dia nanti mengalami penebalan yang berupa ada penebalan lignin, selulosa dan lain-lain, sehingga nanti model nanti dia akan tetap seutuh. Berbeda lagi dengan sitoskeleton pada sel hewan ya. Jadi kalau dilihat dari mekanisme nanti bahwa sitoskeleton dari sel hewan nanti dia nanti kalau ada pelekukan ya. Jadi selain itu dia nanti sitoskeleton nanti berfungsi sebagai media mobilitas dari organel tersebut ya. Jadi kalau berdasarkan tipenya nanti sitoskeleton nanti dibagi menjadi 3, yaitu ada mikrotubulus, mikrofilamen, dan filamen intermediate ya. Jadi kita lihat satu persatu bahwa mikrotubulus nanti berupa silinder ya atau tabung yang tidak bercabang dengan diameter kurang lebih 25 nanometer ya. Ini nanti tersusun atas protein tubulin yang terangkai dalam susunan terpilin yang terdiri dari alfa tubulin dan beta tubulin ya. Fungsinya sendiri nanti dia nanti akan memberi bentuk pada sel, kemudian membantu pengangkutan bahan-bahan di dalam sel tersebut. Yang selanjutnya yaitu mikrofilamen ya. Ini nanti kalau berdasarkan strukturnya nanti dia nanti berupa dua untaian aktin yang teranyam. Jadi fungsinya nanti dia akan mempertahankan bentuk sel, kemudian pengubah bentuk sel, aliran sitoplasmik, dan pembentukan lekukan penyimpangan saat pembelahan sel. Jadi mikrofilamen nanti dia nanti sangat berperan penting pada saat proses siklus sel atau pembelahan sel. Jadi mikrofilamen nanti dia nanti akan memberi sekat ya, sehingga nanti akan sel yang nanti mulai pembelahan nanti akan menjadi 2 ya. Selanjutnya yaitu bagian sitoskeleton yang ketiga yaitu filamen intermediate, yaitu berupa kumparan protein fibrosa atau serat. Fungsinya nanti dia akan mempertahankan bentuk sel, kemudian menambatkan nukleus dan organel lain, dan pembentukan lamina dari nukleus tersebut ya. Kemudian yang terakhir nanti adalah nama plasmodesmata. Ini adalah bagian yang hanya ada pada sel tumbuhan. Jadi plasmodesmata nanti merupakan saluran kecil pada dinding sel tumbuhan yang menjadi penghubung antar sel yang bersebelahan yang terhubung terdapat perpanjangan retikulum endoplasma dan serta sitoplasma ya. Jadi plasmodesmata nanti adalah pintu ya antar sel. Jadi istilah nanti jalur perpindahan atau jalur ataupun lubang kecil yang ada pada dinding sel yang berfungsi sebagai jalur komunikasi dan transport zat dari sel satu ke sel yang lainnya. Jadi
Pas jimat nanti dia adalah berupa lubang saja. Ya, demikian penjelasan mengenai sel pada sel tumbuhan. Jangan lupa diklik tombol subscribe, like, share, dan jangan lupa komen ya, supaya nanti video ini berguna bagi kita semua. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indosain Indonesia.